Hai semua, kembali lagi dalam acara Tinjam Makan. Hari ini saya berada di daerah Kopi Kuacung. Hari ini menunya semua spesial dan tidak lupa tamunya juga spesial. Tamu saya hari ini adalah salah satu Romo rekan di Paroki Katedral dengan Romo Yudo. Hai Romo. Ya, halo. Gimana kabarmu? Baik, Baik. Ya. Ini Romo Yudo, Romo rekan di Paroki Katedral. Silakan diminum dulu, Mo, kita sebelum boleh. Minum sambil makan, Ya. baru kita ngobrol-ngobrol, Romo. Ya. Ini dengan Romo Yudo ya. Iya, betul. Saya tertarik maksudnya dengan kehidupan Romo. Boleh nggak cerita Romo? Sebelum jadi Romo nih, cita-cita awalnya di apa sih pengen jadi Romo? Saya itu cita-cita awalnya pengen jadi tentara. Awalnya di tentara. Dulu waktu kecil. Waktu kecil. Terus bisa berubah jadi Romo gimana maksudnya cita-cita? Itu proses yang lumayan panjang Lumayan prosesnya. Jadi dulu kelas 4 SD gitu, bapak itu sering ngajak saya untuk pergi ke tempat saudara. Ke tempat saudara. Saudaranya itu ada di Magelang. Lalu seringkali lewat depan seminari. Nah, bapak itu biasa bilang, itu kok tempatnya adem banget. Oh. Nah, di situ saya mulai tertarik, iya ya, apa ya itu kok beda dari yang lain? Iya. Karena biasanya kan panas, nggak ada banyak tanaman, di situ banyak tanaman. Nah, itu mulai tertarik, itu pengen tahu itu sebenarnya apa. Nah, lalu bapak juga bilang, pengen nggak besok jadi Romo? Saya ngomong enggak. Oh, Bapak ngomong gitu. Jadi bapak pernah ngomong gitu. Terus saya ngomong enggak, saya nggak bisa ngomong di depan umum. Oh, awalnya. Nah, awalnya itu. Lalu setelah itu nggak ada pikiran lagi. Sama sekali ya. Berarti Sama masih cita-citanya sekali. jadi tentara nih, Bang. Gitu ya? Pengennya masuk Taruna Nusantara dulu. Dulu ya. Nah, lalu SMP itu sudah berubah. Kok bisa berubah? Kenapa, Romo? Berubah, ya karena nggak pengen lagi. Nggak pengen lagi ya itu. Nggak pengen lagi saja. Itu berubah total langsung pengen jadi Romo atau Enggak. Enggak. Nggak pengen belajar. Pengen belajar. Pengen belajar, pengen sekolah di De Brito. De Brito kan waktu itu terkenal dengan rambut yang gondrong. Ah, iya. Nah gitu, rambut gondrong. Pokoknya pengen hidup bebas gitulah. Nanti kuliah dan nggak tahu, pokoknya jadi orang baik gitu. Jadi orang baik. Tapi sorry sebelumnya maksudnya dari sisa keluarga ada nggak yang jadi Romo atau enggak? Nggak ada. Bener-bener nggak ada berarti? Bener-bener nggak ada. Baru kelas 3 SMP. Nah ini momennya 3 SMP itu ada salah satu guru agama. Itu menjelaskan tentang seminari. Seminari itu ini tempat pendidikan calon imam. Nah, Pas di sekolah gitu ya? pas pelajaran agama. Jadi jelasin itu, lalu dia jelaskan proses studinya itu lumayan menarik. Kamu bisa belajar bahasa Latin, bisa belajar bahasa Belanda, Prancis. Terus di kelas itu hanya sedikit orang, bisa sungguh-sungguh belajar. Dari itu Nah, timbul. timbul. Jadi keinginan saya pertama adalah pengen mendapatkan pendidikan yang baik. Itu pengen bisa belajar banyak bahasa. Oh ya, itu awalnya. Itu awalnya. Lalu guru itu memberikan saya formulir seminari. Nih, kamu mau masuk sana nggak? Nah, saya bingung. Waduh, nggak pengen saya. Tapi kok di rumah sampai rumah itu Ada yang ngeganjel. apa ya, kok kayaknya tadi itu ada sesuatu yang Gara-gara omongan itu jadi kayak gimana gitu? Terngiang-ngiang gitu jadi. Terngiang-ngiang gitu. Lalu saya ngomong, Bapak, kok ini saya ditawari kayak gini itu saya boleh nggak ya? Kalau Bapak kan sejak awal memang. Iya. Oh ya sudah, masuk saja. Terus saya ngomong ibu. Respon. Saya ngomong ibu terus ngomong enggak. Jangan. Nanti saja kalau kamu mau masuk situ. Kenapa ibu mau ngomong itu? Karena saya anak terakhir sebenarnya. Dan Berapa saudara laki-laki. Romo? Saudara. Eh? Berapa saudara? Waktu itu masih 3. Waktu itu dan saya anak laki-laki terakhir. Oh. Biasanya memang kalau dalam budaya kami itu anak terakhir laki-laki itu ya tunggu rumah nanti. Oh, menjaga. biasanya. Ya. Karena kan yang perempuan nanti ikut yang laki-laki dan lain-lain. Habis respon ibu gitu jadi Romo apa? Ya sudah, saya nggak ada keinginan gitu kan. Nah, tapi kok masih muncul. Nah, lalu saya nggak tahu selama 1 tahun gitu ya. Mungkin ini peristiwa berrahmat ya. Ibu waktu itu umurnya sudah 46 tahun. Pas waktu itu. 46 tahun. Tidak mungkin akan ada adik lagi. Iya. Nah, umur setelah saya ngomong itu 6 bulan setelah itu ibu sakit perutnya. Ibu sakit ya? Ibu sakit, dokter periksa itu kista. Oh, kista. Kista gitu ya.
malah diberi obat, tapi ibu nggak minum obat itu. 1 bulan setelahnya periksa ke dokter lagi, artinya umur 7 bulan, dan dokter ngomong ini bukan kista, ini bayi. Ini bayi. Itu bayi. Makanya itu padahal umur ibu sudah nggak mungkin akan. Terus nggak mungkin ya. Nah lalu memang itu bayi, dan adik saya lahir laki-laki. Lahir lagi Tepat 1 tahun setelahnya saya ngomong ibu lagi, Bu, saya boleh nggak masuk seminari? Silahkan. Oh, karena udah ini. Itu sudah ada pengganti. Iya, ngomong-ngomong kita sambil makan ya. Oh, boleh. Ini roti Srikaya dari Kopi Kuacung nih, kita cobain. Menarik, Kita sambil ngobrol, sambil. Mm-mm. Oh, jadi mulai dari itu, maksudnya benar-benar kayak mujizat mau ya berarti ya? Iya, bisa dikatakan itu. Saya menyebutnya sebagai peristiwa berahmat sih. Tanpa kelahiran adik saya itu saya juga nggak tahu. Itu lalu saya mendaftar di seminari setelah SMP. Oh, itu udah setelah mendapat izin dari ibu ya? Lalu saya mengikuti proses untuk masuk seminari. Itu juga bukan hal yang mudah karena harus ada 3 tahap yang dilewati. Tes kognitifnya Itu apa itu? tes ya kayak logika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah gitu. Lalu setelah itu kalau itu sudah lolos, karena kan dari banyak orang, 300 gitulah, disaring gitu, paling hanya diambil 60 atau 70. Jadi berarti nggak semuanya ini ya, berarti benar-benar seleksi. Terus setelah itu kalau itu udah lolos, tes wawancara. Tes wawancara itu dengan 4 wawancara. Nah lalu kalau wawancara sudah oke, baru tes kesehatan. Baru setelah itu boleh masuk. Setelah itu boleh masuk. Dan pendidikan di seminari itu kan 4 tahun. Itu bukan pendidikan biasa. Artinya kita hidup di asrama. Di situ dikembangkan lebih banyak humanioranya, dari musik, olahraga. Berarti kayak talent yang ada di dalam kita lebih di explore gitu. Iya, banyak hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, jadi oh saya punya bakat ini dan lain-lain. Oh, lebih kayak mengasah kita punya. Betul, selain pendidikan yang dengan anu tinggi ya, standar yang tinggi. Ngomong-ngomong gimana rasanya Romo? Oh, roti Srikaya. Nikmat ini. Nikmat ya? Namanya apa? Roti Srikaya nih. Ini dari kopinya Kuacung. Ini best seller juga salah satunya Romo. Wah, mantap. Recommended Ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau boleh di Kopi Kuacung nih, boleh mampir nih. Boleh. Oh, jadi ceritanya maksudnya Romo Mas Emos itu ikut, berarti tahapannya nggak gampang banget ya Romo? Enggak. Di sana kan juga ada pendamping khusus dari Romo setiap. Jadi ada pembimbing rohani namanya. Oh, ada pembimbing rohani. Yang setiap bulan kita datang cerita pergulatan kita dan lain-lain. Lalu ya saya kan di seminari Mertoyudan di daerah Magelang. Magelang Jawa. 4 tahun di sana. Habis itu dari 4 tahun? Nah, setelah itu saya memilih untuk masuk Ordo Serikat Yesus. Itu apa? Ordo Serikat? Nah, itu kayak kelompok tertentu yang kalau Ordo Serikat Yesus itu yang apa? Yang memiliki concern banyak dalam sosial, pendidikan, lalu punya spiritualitas Ignatian dari Ignatius Loyola. Nah, itu saya memilih masuk dalam ordo itu yang menurut banyak orang itu yang paling sulit. Yang paling sulit. Menurut karena pendidikannya lama. Kenapa bisa kepikiran maksudnya pilih itu supaya lama pendidikannya. Emang berapa tahun? 12 tahun setelah itu. Jadi setelah 4 tahun itu saya menjalani proses formasi namanya, itu 12 tahun. 12 tahun itu. 2 tahun di namanya novisiat pendidikan dasar. Dasarnya itu 2 tahun. Itu di Girisonta, lalu kuliah filsafat. Ada kuliah filsafat. Ada kuliah filsafat 4 tahun. 4 tahun. S1. Lalu setelah itu namanya tahun orientasi kerasulan. Orientasi atau kerasulan. Magang lah, katakanlah magang kerja gitu. Oh, berarti kayak kita dilepas kayak di suatu wilayah gitu ya? Ya. Betul. Saat itu kalau saya adalah di Papua. 2 tahun. Sempat di Papua 2 tahun. 2 tahun di Papua. Setelah di Papua di mana? Nah, setelah itu studi teologi. Saya diutus di Manila. Tidak harus di Manila, ada yang di Jogja juga, ada yang di Spanyol. Tapi Romo di Manila? Ya, saya di Manilanya. Oh, itu Manila kayaknya nggak sembarangan orang. Oh, berarti nggak di Indonesia melulu ya Romo ya berarti? Enggak. Itu tergantung apa Romo?
Tergantung berutusannya. Urutannya. Tergantung dari provinsial mengutus dan arah ke depan. Arah ke depannya gimana? Berarti Atau tergantung karena mungkin bahasa Inggris saya jelek, diutus ke sana biar belajar bahasa Inggris. oh di sana. Gitu loh. Tapi di sana jadi lebih jago dong. Jadi. Enggak juga. Tapi selama di Manila kalau boleh tahu ada pengalaman menarik apa Romo? Selama 4 tahun di sana. Kalau di Manila sih banyak hal yang menariknya itu lebih ke dengan budaya luar sih. Artinya Kenapa? karena harus belajar bahasanya sana juga. Karena kan saya waktu di sana itu menjalani kayak kerasulan setiap minggu sekali itu di rumah sakit. Oh di rumah sakit. 2 tahun awal itu di rumah sakit, nemani orang-orang yang sakit. Nah di situ terjadi kontak yang dengan pasien, Dengan dengan pasien. jadi tahulah situasi orang yang memang butuh pendampingan dan lain-lain. Nah itu berguna untuk yang bagi saya sekarang ketika jadi Romo itu berguna. Selain itu juga Oh, berarti di equipping dulu ya, benar-benar di equipping kita buat Betul. setelah jadi Romo gitu ya. Setelah itu saya diutus lagi kerasulannya 2 tahun selain studi ya. Itu untuk dialog antar agama dengan muslim di sana. Oh di sana ada juga. Jadi ya? tiap minggu itu ketika yang lain ke gereja saya ke masjid. Itu buat menjalin maksudnya kerukunan Menjalin, antar umat beragama ya berarti ya. Lebih untuk itu sih, untuk ngobrol biasa, dialog bukan dialog teologi tetapi ya untuk memahami. Tapi kalau di situ kan di Manila. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya ada juga Romo ya maksudnya. Ada. Dialog Ada, kerukunan pasti gitu. ada. Ada ya. Ada. Bisa dibayangkan proses kalau saya itu 16 tahun untuk sampai dan di dalamnya kan bukan hanya belajar soal ilmu agama saja, tetapi juga belajar kehidupan gitu. Kayak kalau pengalaman saya itu ketika di novisiat itu yang tadi 2 tahun yang pendidikan dasar seorang Yesuit, ada yang namanya eksperimen luar rumah. Nah itu jadi itu ada 3 kali setelah orang dilatih untuk pernah retret agung 30 hari gitu. Nah terus diuji mau berangkat baru dikasih peta ini kamu pergi. Jadi kita nggak tahu benar sebelumnya kita nggak tahu. Jadi memang tanpa persiapannya. Itu lebih buat apa kita merasakan gimana gitu. Iya, sebenarnya untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu dan melihat betapa yang namanya penyediaan Tuhan, Penyediaan ilahi, penyelenggaraan ilahi itu memang ada. Berarti sebenarnya kayak lebih digenapi di Alkitab ya kita ngomong kasar. Iya, Apa yang Tuhan selama ini rasakan di Alkitab. Iya. Benar-benar ada nih beratnya di kehidupan Karena kita. dalam pengalaman itu gini, ada pengalaman hari pertama itu saya masih sombongnya, artinya saya kan rutenya Bandung sampai Kuningan. Oh pas itu Bandung ke Kuningan. Nah saya masih sombongnya dalam arti ya masih sehat, nggak mau minta makan. Mati ego kita mati yang bermain ya. Sampai jam 12 siang itu nggak mau minta makan. Itu artinya minta makannya maksudnya minta makan sama orang-orang. Ngemis. Bener-bener. Tapi kita ngomong maksudnya kita minta makan nih kayak orang pengemis dulu. Nah waktu itu kan masih banyak ego, lalu banyak ketakutan kalau ditolak bagaimana. Iya. Udah pokoknya itu ketakutan itu sampai jam 12 karena lapar ya sudah makan. Ditolak beberapa kali tapi akhirnya dapat. Nah situasi yang selalu muncul adalah setiap hari itu pertanyaannya saya besok masih bisa hidup atau enggak. Itu yang menjadi Sampai hari ketiga itu. sampai hari ketiga gitu. Karena hari pertama, kedua, ketiga itu sulit sekali mencari makan, termasuk mencari menginap. Karena Sulitnya dalam hal gimana maksudnya? Nggak ada yang ngasih gitu artinya. iya banyak yang nggak percaya. Ya bisa dibayangkan lah. Sekarang anak muda jalan, 2 orang jalan. Ini ngapain? Tapi berpasangan gitu ya. Itu udah berpasangan. Ngapain minta makan gitu kan? Nah hari ketiga sampai titik puncak saya adalah hari ketiga. Hari ketiga itu kaki sudah sakit semua, sudah ditolak banyak sekali dan lain-lain sampai saya bertanya Tuhan itu sebenarnya ada atau enggak sih? Kok saya sampai segininya? Sempat sanksi jadinya. Sanksi, saya sampai titik bahwa sudahlah saya pengen menyerah. Tapi ketika saya mengatakan itu, saya masih ingat di depan Masjid Agung dari Garut di lapangan itu. Saya cerita dengan teman saya pengen menyerah. Tiba-tiba merinding jadinya. Tiba-tiba itu penjual kupat tahu datang. Ngasih 2 piring nih.
Mas ini kupat tahu untuk Mas. Memang ngasih, maksudnya nggak ada omongan minta dulu ya? Tiba-tiba Enggak, ngasih. saya, makanya saya ngomong, Pak, saya uang 50 perak Pun nggak ada. Saya nggak ada untuk bayar ini. Dan jawaban dia apa? Mas, ini tuh titipan dari Allah untuk Mas berdua sehingga punya harapan untuk ke depan. Wah itu kayaknya langsung ini loh, lu sanksi sama saya langsung. Ya bayangkan itu langsung kayak gila, saya tadi yang mempertanyakan gini dijawab dengan kupat tahu. Bagi saya, waduh. Respon Romo apa pas itu pas sampai? Ya saya cuma diam, saya nggak mau nggak jawab apapun, cuma udah Mas sekarang makan, udah nanti terus jalan. Ya sudah kita selesai, saya nggak tahu orangnya itu di mana lagi, pokoknya saya taruh piring di situ. Setelah momen itu bagi saya tidak ada ketakutan lagi untuk berjalan, karena saya yakin udah pasti akan disediakan apapun. Saya apakah setelah itu tantangan hilang? Enggak, tantangan tetap ada. Saya ditolak bahkan diusir dari kampung itu pernah. Oh pernah juga? Pernah, tapi nggak merasa bahwa apa yang harus saya takutkan gitu loh. Sampai hari kelima itu ngalami yang kedua yang dimana depan itu sudah hutan. Wah gelap sekali. Ini ngomong-ngomong sorry, kalau ini berarti tinggalnya kita di mana kita capek di istirahat pokoknya di situ. Dan kita ngomong dengan orang itu, lah kalau di nggak boleh ya sudah kita pergi. Oh gitu bro. Tetapi bahwa harus nginep di sebuah rumah itu wajib karena supaya kita bisa ngobrol. Oh diwajibkan memang harus. Tapi kalau rumah nggak welcome kita nggak usah. Jalan lagi. Dan 9 hari itu 8 hari saya nginep di rumah dan enak-enak aja. Enak-enak aja ya. Walaupun pernah diusir juga dari kampung karena nggak dipercaya. Tapi pernyataan Tuhannya ada gitu ya. Nah itu yang hari kelima itu yang tadi saya ceritakan depan hutan itu, kita udah nyari nginep itu dari jam 5 sore sampai jam 8 malam itu nggak dapet. Ditolak terus. Lalu udah depan sudah itu kita hanya diem, udah kita berdua hanya doa, udah semoga ada terang. Kita jalan 1 kilo gitu, ada klip lampu. Ada lampu gitu. Kita masuk ke situ dah. Cuma 1 lampu itu. Nah, sebelum ngetok itu orang itu udah buka pintu. Sebelum itu. Jadi kita baru mau ngetok itu udah buka pintu. 2 orang, kakek dan nenek itu hanya bilang selamat datang. Mari kita makan. Belum ngomong apa-apa. Belum, makanya saya bingung. Terus saya ngomong, Pak, kita itu belum ngomong apa. Enggak. Udah makan aja dulu. Nah, kita terus ngobrol loh. Kok tadi itu tiba-tiba dibuka. Tadi malam saya mimpi, Mas. Mimpi ada 2 orang akan datang sebagai tamu. Wah. Dari tadi sore kami nunggu. Wah, itu berarti benar-benar apa ya, kayaknya benar-benar digenapi ya, pas sama seperti kayak Tuhan maksudnya di Alkitab. Waduh. Nah, itu powerful banget ya benar-benar. Nggak bisa dijelaskan secara logika. Nggak masuk akal itu ya. Nggak masuk akal. Tapi kalau orang yang ngalami pasti ngalami. Ini memang kebesaran Tuhan. Besar. Keren. Ya itu. Ngomong-ngomong gimana nasi gorengnya Romo di ini? Ini mantap sekali nih. Mantap ya. Sama. Oh, mantap semua ini. Waduh, mah. Ini bestseller semua nih di Kopi Kuacung Romo. Berarti banyak juga ya pengalaman spiritual yang Romo udah alamin ya? Ya bisa dikatakan kalau mau pengalaman spiritual. Ya bagi saya itu ya pengalaman manusiawi di mana diteguhkan sih. Benar-benar dulu. Keyakinan iman kita diteguhkan. Selain itu selama jadi Romo ada nggak Romo pengalaman menarik yang tidak terlupakan Romo? Yang Romo rasakan? Saya setelah menjadi Romo gitu ya, jadi Romo, bahwa pengalaman formasi itu cukup banyak membentuk. Dulu kan formasinya selain jalan itu juga menemani orang yang cacat cacat mental gitu. Lalu itu yang sekarang dimana melatih banyak kesabaran, terutama untuk nemeni umat yang dalam masa-masa ini tentu banyak sekali perlu untuk didampingi ya. Nah itu kan mengenai kemampuan untuk mau mendengarkan, bukan memberi solusi pertama-tama, tetapi cukup mendengarkan. Nah, karena kan mereka ada yang bergulat, yang saya butuh menuangkan sesuatu loh. Iya, pengen ada yang denger nih, berarti kayak teman curhat gitu ya, kasarnya gitu ya. Itu kadang-kala kan itu salah satu hal yang menarik
menjadi Romo itu bahwa kita sendiri dilatih untuk sampai titik ya untuk mendengarkan Mungkin sungguh, bukan hanya mendengar. lebih peka juga ya sama kayak umat gitu ya. Bener sih. Itu. Oh ya, ngomong-ngomong Romo, di tengah pandemi ini kan ibaratnya udah menjadi kayak sebuah kebiasaan nih. Orang pada doa di rumah, orang nggak ke gereja ya kan. Gimana respon Romo maksudnya terhadap mereka ini? Banyak kan ibaratnya termasuk umat-umat yang kayak itu, banyak udah biasa nih banyak hidup. Banyak nggak ada Tuhan, saya masih bisa hidup nih. Sisi dari Romo sendiri melihatnya tuh gimana, Romo? Kalau sekarang sih, kalau saya melihatnya bahwa ya memang benar ada situasi di mana krisis iman itu juga terjadi. Iya, gitu. itu benar Krisis iman itu terjadi karena biasanya kan ada sebuah perjumpaan yang dimana kita bisa mengutarakan sesuatu dan di sini kan segala sesuatu tidak bisa dianu dengan online juga. Iya. Karena kan akan kehilangan esensinya. Benar, ada sesuatu yang hilang. Yang kurang gimana gitu, kurang greget ya, mesti lebih offline, lebih. Benar. Ya, hanya kan ya dalam situasi itu saya bisa menyadari umat yang beragam masalahnya pasti akan menumpuk gitu dan kalau saya sih karena dulu saya itu sebelum tahwisan itu pernah ngalami juga ditinggal 3 orang yang saya cintai. Maksudnya dicintai gimana ya? Nenek saya, kakak sepupu dan bapak saya itu meninggal tahun 2019 dalam waktu yang beruntun 3 bulan. 1 bulan. Gara-gara apa itu Romo? Sakit. Nah, setelah itu kan saya mengalami krisis yang banyak, krisis pergulatan dan lain-lain. Termasuk kayak krisis iman. Tetapi dalam momen itu saya ditemani oleh teman-teman sekomunitas, oleh Romo dan lain-lain. Nah, momen itu yang kemudian pada masa-masa ini pun masuk dalam diri saya. Dulu saya ditemani. Oh, berarti kita mesti ada komunitas ya. Saya ingin menjawab dengan menemani. Ya sudah, menemani dengan cara yang mungkin, karena kan tidak mungkin juga kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya kalau memang saya bisa hadir ketika orang yang memang butuh cerita itu, ya saya akan hadir. Tetapi kalau memang situasinya tidak mungkin, ya sudah secara online gitu. Walaupun itu sebenarnya juga, tapi ya kalau nggak ada itu, terus gimana lagi? Iya, yang penting kan kita pada usaha, maksudnya bisa lebih dekat ya sama umat ya. Ya, lalu dengan anak-anak muda, karena banyak anak muda yang mungkin akan bergulat lebih berat di dalam masa-masa ini, terutama tentang iman. Bener. Maka ya saya kadang-kala membentuk ya katakanlah komunitas untuk membuat sebuah karya. Jadi menuangkan anak muda ya gitu. Itu dengan kreativitas animasi, terus membuat sesuatu untuk nanti dipublikasikan di katedral, IG katedral dan lain-lain. Itu ya orang kan menjadi terpacu untuk menuangkan sesuatu, tetapi juga bisa membagikan sesuatu. Mungkin dengan Romo Yudo sendiri, maksudnya saya tertarik dengan kata Romo anak-anak muda. Mungkin Romo Yudo bisa kasih nasihat buat teman-teman anak-anak muda, maksudnya anak-anak milenial zaman sekarang, Romo. Maksudnya bagaimana cara menyikapi hidup zaman sekarang gitu kan, lebih secara ya tentu bahwa zaman ini adalah zaman yang penuh tantangan, di mana segala sesuatunya menjadi tidak mudah, mana yang lebih baik dan lebih penting. Dan yang kedua adalah untuk produktif, untuk kreatif dalam karya. Karena masa-masa ini banyak hal yang bisa dikembangkan, banyak sekali sesuatu yang sebelumnya belum kita ketahui, bisa kita explore bakat-bakat kita. Tapi juga jangan lupa untuk membagikan, bukan untuk kemegahan diri sendiri, tetapi juga untuk akhirnya kemuliaan Tuhan. Lebih menyatakan kemuliaan Tuhan dalam pernyataannya dalam hidup kita. Iya. Ya itu jadi 2 hal itu, berani memilih yang lebih baik, lebih benar, lebih penting. Karena kan banyak pilihan dalam masa-masa pasti ada free will ya dalam kehidupan kita ya, benar sih. Yang kedua adalah berani untuk bersikap kreatif, produktif dalam sebuah karya. Itu anak muda memang harus kreatif biar lebih produktif, benar-benar. Itu mungkin nasihat ya untuk Romo bagi anak-anak muda ya. Betul. Lanjut Romo, makan dulu, ntar saya sih udah selesai. Terus saya mau tanya Romo, selama jadi Romo,
masih ada nggak sih maksudnya godaan-godaan secara duniawi yang Romo alamin? Terus bagaimana cara Romo menyikapinya Romo? Kalau boleh tahu. Ini kan jadi orang kayak orang biasa ini saya jadi kepikiran, masih ada nggak sih? Oh, kalau namanya godaan tantangan itu selalu ada. Selalu ada. Selalu ada sampai sebelum kita menutup mata itu ya selalu muncul. Apapun itu godaannya ya godaan manusiawi itu selalu ada. Tetapi bahwa kita dilatih untuk, kalau dalam spiritualitas Ignatian itu ada yang namanya pemeriksaan batin atau bahasa asingnya itu examen conscientiae. Itu gimana? Jadi itu ngelatihnya itu biasanya siang hari jam 12 itu kita cuma diem sebentar lalu memutar film dari pagi tadi sampai siang kita ngapain saja. Film diri kita. Film diri kita. Kayak merewind apa yang kita lakukan berarti Romo. Jadi kita bisa tahu, oh saya tadi itu misalnya tergoda ini. Kenapa ini? Nah, kita bertanya pada diri kita. Lalu nanti malamnya kembali lagi melihat dari siang sampai malam itu ada apa saja. Biasanya cuma 15 menit, 10 sampai 15. Tapi kenapa mesti bagi? Maksudnya kenapa nggak langsung? Supaya tidak terlalu lama. Jadi kita bisa melihat lebih detail. Lebih detail ya. Nah, diri kita tantangan kita di setengah hari itu di mana, sehingga kita kan biasanya kalau dalam eksamen konsiensi atau pemeriksaan batin itu ada tahap syukur, melihat diri, lalu kita misalnya ada sesuatu yang kurang, mengoreksi diri dan memberikan misalnya niat sederhana. Niat sederhana. Untuk setengah hari ke depan itu apa? Kalau tadi tantangannya ini ya niat sederhananya. Oh gitu. Nah itu cukup banyak membantu. Ya. Untuk sadar akan diri sendiri. Itu caranya buat menahan kayak hasrat gitu gimana? Iya, bukan menahan sih itu sebenarnya. Mengontrol ya bagaimana? Lebih mengintegrasikan itu ya. Artinya kita sadar kalau setengah hari kayak gitu kan kita sadar, oh ada godaan di sini. Maka saya harus mentransfer ini di bidang lain sehingga tidak terus-menerus terjebak. Maksudnya kita lebih cepat ke pikiran kita ya, kita alihkan ya. Ya, lalu sebulan sekali juga ada bimbingan rohani. Nah, di situ momen kita untuk cerita apapun dengan seorang pembimbing. Terlepas dari itu kan secara ini berarti sebenarnya Romo ini boleh menikah nggak sih? Apa ada yang misalnya kayak udah Romo udah duda mau jadi Romo, bisa nggak sih Romo maksudnya gitu? Sampai sekarang sih belum. Artinya misalnya orang sudah masuk Romo lalu keluar ya sudah aja, nggak usah balik lagi. Iya, saya pribadi maksudnya ada sempat itu. Itu Romo gimana menyikapinya? Maksudnya ada yang sampai 20 tahun jadi Romo tiba-tiba menjadi orang menjadi orang biasa, merit sama umat. Ya, Romo Yudo sendiri menyikapinya gimana? Kalau kita nggak bisa menjudge itu. Nggak betul. Artinya setiap pilihan itu punya sebuah proses yang harus memang digenapi dengan komitmen. Nah, pilihan untuk keluar dari kayak Romo ini juga bukan pilihan yang bisa tiba-tiba sudah saya nggak pengen saya keluar, nggak bisa. Harus mengalami proses yang namanya bimbingan, terus ada proses retret dan lain-lain sehingga sampai pada titik memang pilihanmu itu juga bukan pilihan karena sesaat, tapi memang ya sudah dalam proses ditunjukkan bahwa harus keluar. Dan itu tidak mudah. Iya. Maksudnya ya benar juga sih. Saya berarti nggak gampang juga ya berarti. Ya. Secara ini. Kalau cara pandang Romo menurutnya mampu ngejalani itu apa sih Romo? Maksudnya kan pasti kita ada passion hidup yang bisa bikin kita kendor atau gitu. Kalau enggak, ini deh, saya yang tertarik di kehidupan Romo tuh, sebagai Romo tuh ada me time-nya apa aja sih Romo? Kita kan kayak manusia biasa pasti ada jenuh, pasti ada. Sebagai Romo ada apa? Ada, kalau saya ya. Iya, yang kalau saya biasanya main bola. Oh, main bola. Itu waktu saya. Jadi entah sendiri, kalau dulu sebelum pasti bareng-bareng. Jadi selalu menyediakan waktu. Kalau dulu sebelum pandemi itu 2 kali dalam seminggu. 2 kali. Nah, kalau sekarang sih sangat jarang. Nah, kalau sekarang sih saya biasanya itu kadang main musik. Atau kadang-kadang main game. Main game juga ya? Oh iya. Jadi memang me time kita harus ada. Ya, harus karena saya pernah ketika di teologi itu ketika mengalami pergulatan besar, konselor saya tuh bilang kamu harus menyediakan waktu untuk self love-mu sendiri. Dalam 1 minggu itu harus ada waktu atau me time. Me time ya, kata orang ini itu me time sih. Ya, membebaskan dari segala
Wah, ini menu tambahan ini best seller lagi nih. Waduh. Roti. Ini apa? Oh, ini bakso goreng Romo. Bakso goreng di Kopi Kuacung nih. Wah, ini masih cobain dulu Romo. Ini mantap juga. Hari ini kita makan berat semua Romo. Waduh, ini semakin subur nih. Ini kalau teman-teman ini Kopi Kuacung nih. Ini ada Instagramnya, ada Facebooknya, ntar di follow. Kalau mau pesan ada nomor teleponnya ntar di bawah ini ntar. Mari Romo Mantap. Coba Romo. Ini masih pakai sausnya Romo. Oh, tuangin tapi di kalau sini biasa gini juga bisa ya? Bisa. Kalau saya lebih sukanya pedas sih. Kalau berarti kalau di kehidupan paroki gereja itu, maksudnya kita kan cuma taunya Romo hari Minggu misa. Habis itu kegiatannya apa aja sih Romo kalau boleh tahu Romo? Ya gini, jadi Romo itu bukan hanya tukang misa, bukan. Itu memang yang utama iya, saya akan mengatakan karena itu pelayanan sakramental. Di dalam gereja itu kan ada 7 sakramen, dari baptis, lalu penguatan, pengampunan dosa, ekaristi, ekaristi itu misa, terus lalu ada untuk perminyakan, perkawinan, lalu imamat lah. 6 diantaranya ini adalah pelayanan utama seorang Romo memang. Jadi harus siap sedia untuk itu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit dan butuh pengurapan ya mau nggak mau jam itu ya udah pergi. Harus pergi berarti. Pergi. Biarpun setengah malam harus pergi Romo. Oh, iya, saya pernah. Jam 1 malam pernah. Ya sudah harus pergi, memang harus. Berarti udah ya, kayak karena mesti standby kayak UGD, ya, ambulan 24 jam dong Romo. Harus siap itu. Nah, itu pelayanan yang utama adalah pelayanan sakramental, tetapi pelayanan yang lain kan juga ngurusi karyawan yang ada sana, lalu nanti membina hubungan juga dengan pihak luar. Juga ada beberapa bagian-bagian seksi-seksi, misalnya seksi katekese. Itu soal pengajaran iman. Itu kan harus kalau Katolik kan harus terstruktur. Nah, sampai saya ngajar beberapa kelas untuk itu. Berarti padat juga ya, nggak seperti orang lain cuma lihat. Ada. Bangun pagi itu sudah siap harus. Besok bangun pagi jam berapa Romo? Kalau besok saya biasa jam 5:30. Udah bangun setengah. Nah, biasa itu sudah kayak jam berapapun tidur ya jam segitu kan. Jam segitu ya. Ngomong-ngomong Romo, pengen tahu nih, pernah jatuh cinta nggak sih Romo? Itu kan pasti pertanyaan orang nih. Maksud nggak mungkin hebatnya seorang Romo yang yang ganteng ini nggak mungkin ada yang wah, itu pasti ada yang mepetnya juga. Pernah nggak Romo jatuh? Pernah dan beberapa kali. Pernah dan beberapa kali ya. Itu cara ininya gimana? Itu setelah jadi Romo? Enggak. Sebelum. Tapi pas jadi Romo? Sampai sekarang sih belum sih. Karena saya baru 1 tahun, 1,5 tahun lah katakanlah. Jadi masih menikmati keromoannya, masih ininya semangat. Berarti itu sebelum jadi Romo ya? Ya, sebelum. Dan sempat pergulatan besar juga. Sampai pada titik harus memilih mana. Itu karena kan pilihannya baik. Umur berapa Romo? Itu first love cinta pertama Romo? Enggak. Cinta pertamanya kapan Romo? Pasti kalau kita kan masih kepikiran nih cinta pertama kita. Cinta pertama itu yang seperti apa ya? Nah, biar teman-teman tahu maksudnya di balik Romo ini memang maksudnya secara manusiawi memang. Ya saya SMP juga udah jatuh cinta. Jatuh cinta ya. Habis seminari udahlah, nggak terlalu. Nah baru di filsafat itu mulai bergulat. Lalu ketika di Papua juga bergulat, teologi juga bergulat juga ya. Nah bagi saya sih saya selalu mendapat pesan karena kan di dalam Yesuit itu kan keterbukaan dengan orang yang kita percayai atau pembimbing rohani itu menjadi kunci selain eksamen tadi ya, pemeriksaan batin tadi. Nah di situ banyak terbantu untuk kita untuk membuat masalah atau pergulatan kita itu di depan kita sehingga kita bisa memandang secara sini. Bukan permasalahan atau pergulatan itu mengontrol kita terus. Berarti kita yang mengontrol pergulatan itu jangan sampai pergulatan masuk di dalam kita, atau objektifikasi lah agak. Maksudnya cukup di luar ya, sampai masuk ini ya. Bukan menahan dan lain-lain, bukan. Kalau menahan kan kapanpun bisa kayak botol ditutup dan bisa. Iya, ini lebih mengontrol berarti. Lebih itulah, menyadari titik itu kerapuhan dan akhirnya memohon rahmat bahwa ya saya lemah dan kadangkala kan
kalau dalam misa itu ada sebuah persembahan gitu ya. Nah, salah seorang romo itu pernah ngomong, apapun pergulatanmu, bawalah pergulatanmu, kerapuhanmu itu dalam persembahan bersama dengan Kristus yang tersalib, supaya itu menjadi bagian rahmat itu sendiri. Powerful gitu. Sebenarnya kalau sebelum misa itu ada, kalau boleh tahu Romo, ada treatment tertentu nggak Romo maksudnya? Maksudnya gimana? Pas kita mau misa ini, ada pantangan atau apa gitu nggak ya Romo? Pantangan sih, ya biasa aja sih. Artinya ya kita harus menyiapkan diri sih. Artinya menyiapkan keheningan batin kita. Keheningan batin kita ya. Dan homili itu kan bukan sesuatu yang memang harus dipersiapkan. Maka saya juga selalu merenungkan kitab suci terlebih dahulu, apa yang baik, lalu menerapkan pada diri saya. Ini kalau saya mendengarnya apa ya respon saya, lalu apa pandangan orang atau ahli tentang kitab suci ini, dan itu yang saya sampaikan. Baru dia. Wah, itu bagus itu. Saya thank you nih Romo, maksudnya ada berbagi sharing sama kita, ntar sama teman-teman mungkin bisa dengar ntar. Ya, atas waktunya, ntar mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi. Boleh, saya terima kasih juga udah diajak makan ini. Waduh, ya, mantap semua. Kan acaranya Aceh ngajak makan. Oke Romo, terima kasih atas waktunya. Omongan ini sangat mengenyangkan pengalaman saya. Mungkin teman-teman di rumah bisa mendengar dan mendapat inspirasi dan mendapat pengalaman baru bagaimana kehidupan seorang Romo. Sampai ketemu dalam acara Aceh ngajak makan berikutnya. Bye.